dengan catatan kita perhitungannya tepat waktu. Jadi nggak ada yang namanya kurasan-kurasan, nggak ada yang namanya kasih makan seperti itu. Jadi ini siklus di mana kita benar-benar mencari madu murni yang full nektar. Klik tombol berikut agar tidak terjebak dengan madu sirupan, oplosan, dan sintetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali ini kita tidak shoot video di rumah ya. Semoga teman-teman senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari madu SOS. Oke, teman-teman, kita di sini mau memberikan penjelasan tentang siklus daripada lebah Apis mellifera, teman-teman. Madu yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera. Ya, di sini kita mau menjelaskan saja pada semua karena ada pernyataan yang menyatakan bahwasanya tidak ada lebah mellifera yang tidak dikasih makan gula seperti itu. Nah, di sini kita mau menjelaskan bahwasanya di Jawa, khususnya di Jawa itu ada siklusnya di mana kita benar-benar mencari madu murni full nektar dan di mana kita harus memberi makan lebah itu hanya untuk bertahan seperti itu, hanya untuk bertahan hidup lah. Begini teman-teman, saat kita musim nektar, kita jelaskan dulu saat musim nektar ya. Saat musim nektar, setelah dari paceklik ya teman-teman ya, kita ke Randu Jepara. Nah, di situ ada yang namanya kurasan di mana sisa-sisa residu pakan ini dikuras habis. Kemudian kita baru mencari madu yang full nektar Randu. Ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Untuk madu kurasan panen pertama ini yang masih mengandung residu pakan gula ini dikemanakan sih? Nah, kita jawab jujur aja, kalau kita ambil sedikit biasanya untuk sampel edukasi, ini madu yang murni, misalkan ambil sekilo, kita kasih sedikit sampel kurasan, seperti itu. Jadi bisa buat pembanding, gratis ya ini ya, tidak kita jual ya. Kemudian sisanya dikemanakan? Ya kita jujur saja, memang ada khusus penampung, pengepul yang mereka memang ambil madu kurasan. Untuk apa? Kita nggak tahu ya, wallahu alam untuk apa dijual, apakah dijual atau untuk herbal atau apa, kita nggak tahu, wallahu alam, kita nggak mau tahu tentang itu karena memang itu urusan dia, karena kita akadnya juga kita ini madu kurasan, madu yang masih mengandung gula. Jadi bukan madu murni seperti itu teman-teman. Dan memang notabene pengepul ini biasanya mencarinya yang madu pakan gula atau madu yang masih mengandung residu pakan gula seperti madu kurasan tadi, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut aja biar gak bertele-tele. Setelah randu misalkan musim randu selesai, kita cari kopi di Temanggung. Kan pindahan ini ke kopi ke Temanggung ini butuh transisi waktu ini. Nah, kita biasanya teman-teman sebelum pindahan itu kita panen dulu. Kita panen dulu supaya ya ini nggak mubazir, kita dapat madu randu lagi nih. Kita panen pagi dan biasanya pagi kita panen, kita proses panen. Nah, selama menunggu malam ini kan kita pindahan malam ya, malam atau enggak maghrib itu, karena lebah udah masuk ke kotak lebah semua. Nah, selama transisi ini dia sudah cari makan lagi, sudah cari makan, lalu kita cek random. Kita lihat apakah sisirannya ada isinya apa enggak. Oh, ternyata ada nih, ada sisirannya, dan kita memang selalu setting untuk ada makanan di situ yang full nektar, bukan gula ya, yang full nektar untuk masa transisi langsung pindahan ke kopi Temanggung. Kan nggak lama itu, cuma berapa jam sampai. Nah, itu sampai Temanggung langsung kita taruh di lokasi yang sudah bunganya mau mekar besok pagi, seperti itu. Besok pagi mekar ini, berarti sudah dapat polnya teman-teman, seperti itu. Nah, ada kasus seperti ini. Kadang kita harus menunggu bunganya mekar. Ini ternyata saat kita pindahan bunganya belum mekar dan lebah belum dapat makan, seperti itu. Nah, kasus ini kasus yang berbeda ya dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi langsung dapat nektar, jadi dapat full terus. Yang ini ada transisi lagi nih. Ternyata nggak cukup ini tampungan makanan dari randu tadi, dan harus kita kasih sedikit makanan untuk bertahan hidup. Oke lah, kita kasih makan. Kemudian apakah nanti saat ini jadi dapat nektar, kemudian ini
dianggap full nektar? Enggak seperti itu. Kita tetap anggapnya ini kurasan dan enggak kita jual untuk dijual sebagai madu murni, enggak. Jadi kita tampung dulu, atau kalau memang ada yang nyari spesialis kurasan seperti yang Randu tadi, ya kita kasih seperti itu aja. Kita nggak munafik kok ya. Jadi seperti itu. Nah, baru setelahnya kalau ada mekaran susulan lagi setelah dipanen yang kurasan tadi dapat yang murni seperti itu. Kemudian setelah dikopi, kita pindah lagi nih ke karet. Nah, kita setting apakah ini cukup enggak ini tampungan makanya sampai ke karet, ke apa ya, ke mana itu biasanya kita ke Karangjati Ungaran. Nah, itu kan jarak dari Karangjati ke Temanggung itu cuman 2 jam lah paling enggak. Kalau enggak salah itu cuma 2 jam kok. 2 jam kurang lebihnya. Nah, itu malam kita pindah, pagi udah dapat nektar lagi di karet seperti itu. Jadi enggak ada yang namanya kurasan kalau kita perhitungannya tepat. Dengan catatan kita perhitungannya tepat waktu. Jadi nggak ada yang namanya kurasan-kurasan, nggak ada yang namanya kasih makan seperti itu. Jadi ini siklus di mana kita benar-benar mencari madu murni yang full nektar seperti itu teman-teman. Tapi ada kasus lagi di mana kita itu berkorban teman-teman. Misalkan pernah dulu kita ke Kaliandra Kediri, kita harapan wah ini bunganya bagus, lokasinya bagus. Kita menaruh harapan besar di situ, kita pindahan, kita berkorban waktu, tenaga, ya kan, uang, ya kan, untuk pindahan kan. Selama kita proses ke sana itu kita nunggu teman. Nah, ini di lokasi untuk nunggu ini ternyata nggak ada nektar teman-teman. Kita kasih makan. Terus kita pindah ke lokasi langsung di Kediri, di lokasi kita. Nah, ternyata di sana itu nektarnya nggak mencukupi untuk bisa sampai dipanen kurasan, tuh nggak mencukupi teman-teman. Dan benar-benar itu cuma untuk bertahan lebahnya saja. Jadi nggak ada yang namanya panen kurasan, apalagi yang murni, enggak. Nah, kita berkorban di sini teman-teman. Kita berkorban waktu, uang, tenaga, dan kita nggak dapat apa-apa. Kita zong. Akhirnya pulang lagi, kita urus lagi, kita rumat lagi ya. Ini berhubung masih musim nektar, kita rumat lagi di Jawa Tengah. Setelah siap, kita pindah ke karet lagi teman-teman. Kita pindah ke karet, kita kuras, dapat yang murni lagi seperti itu sampai tiba musim paceklik di mana benar-benar tidak ada nektar sama sekali. Kalaupun ada, itu untuk bertahan lebahnya saja kurang. Jadi memang selama musim paceklik ini lebah kita kasih makan, tapi tidak ada yang namanya panen sama sekali. Benar-benar hanya untuk bertahan hidup lebah sampai menunggu musim nektar tiba tahun berikutnya, yaitu misalkan Randu, ataupun kalau beruntung dapat Kaliandra di antara bulan 2 sampai sekarang ini teman-teman. Ya momen-momenan dan juga lokasi-lokasinan seperti itu. Karena memang tahun ini itu sepertinya memang Kaliandra itu lagi banyak-banyaknya, lagi bahasa Jawanya itu diujo teman-teman. Kita diujo madu Kaliandra. Saat tahun-tahun sebelumnya kita sulit, Kaliandra sulit. Nah, alhamdulillah tahun ini kita lagi diujo madu Kaliandra yang ori. Hanya saja kadar airnya rata-rata 2-3 ke atas teman-teman. Kita sulit untuk mendapatkan kadar air yang rendah. Ya karena banyak faktor lingkungan, faktor cuaca, dan lain sebagainya yang tidak mungkin kita jelaskan satu persatu seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu penjelasan kita kali ini, bahwasanya lebah Apis mellifera itu ada siklusnya, dan teman-teman wajib tahu itu. Jadi tidak semua lebah mellifera itu dikasih makan saat musim nektar, seperti itu. Kita tegaskan lagi, tidak semua lebah Apis mellifera itu dikasih makan saat musim nektar. Jadi ada yang namanya oknum, ada yang namanya peternak yang jujur. Yang oknum ini memang sengaja dikasih makan terus, walaupun lagi musim nektar, walaupun lagi di Randu ini teman-teman. Memang dikasih makan terus.
jadinya madu sirupan. Sirupan yang ada nektarandonya ya madu sirupan. Seperti itu. Tapi ada yang benar-benar satu sisi lagi yang murni, ini benar-benar tanpa kasih makan gula teman-teman. Madu yang dijual hanya madu yang murni saja kepada konsumen langsung ya. Untuk dijual kepada konsumen langsung itu benar-benar yang murni seperti itu. Jadi mungkin cukup penjelasan kita kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.